Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendengarkan sekali lagi apa yang menjadi isi hatinya. Marilah kita meminta pertolongan daripada Dia. Bapa di dalam surga, berilah kami pengertian sehingga kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan kami semakin tunduk kepada kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu kiranya terus memerdekakan kami, sehingga kami semakin mengasihi orang-orang yang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya, pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Saudara yang terkasih, kita semua pasti memiliki prinsip hidup yang mungkin tidak bisa digoyahkan oleh orang lain. Akan tetapi sungguh celakalah kita ketika kita tidak mau memeriksa diri kita dan tidak bisa melihat apa yang kurang dalam diri kita, sehingga kita terus berdiam diri dalam kesalahan kita. Inilah apa yang kita baca pada saat ini, di mana setiap orang yang tidak mau menerima apa yang baik menjadi kecelakaan dalam dirinya. Mungkin saat ini kita merasa baik-baik saja, biasa-biasa saja. Tidak ada yang salah ketika kita diam dengan apa yang kita terima. Akan tetapi, sesuatu hal yang sangat aneh ketika mungkin banyak orang menegur kita, banyak firman yang mengingatkan kita, tetapi kita tetap berada dalam prinsip kita yang keliru. Ketika kita membaca apa yang dikatakan oleh Yesaya pada bagian ini, maka ia sedang menasihatkan kita semua untuk berhati-hati dalam memegang prinsip hidup kita. Kita adalah orang-orang yang tahu kebenaran, maka harusnya kita berjalan dalam kebenaran itu. Saat kita melihat ketidakbenaran, seharusnya kita berani mengatakan itu tidak benar. Saat kita melihat kejahatan, maka kita berani menghentikan kejahatan itu. Dan sangat celaka orang yang diam ketika melihat kejahatan, dan sangat celakanya lagi ketika orang mengubah yang gelap menjadi terang. Dan kita semua ditantang untuk terus bertahan di dalam kebenaran itu. Oleh karena itu, ketika kita melihat bagaimana kisah Yesus pada Perjanjian Baru, Ia menyatakan kebenaran, tetapi banyak orang menyatakan Ia orang gila, banyak menyatakan Dia adalah kerasukan setan, padahal Ia menyatakan kebenaran, maka mereka disebut orang-orang yang celaka. Sadarkah kita bahwa Yesus sering sekali mengatakan hal yang sangat tidak sopan kedengarannya kepada para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Karena apa? Karena mereka mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran, menyatakan apa yang salah menjadi benar, dan menyatakan yang benar menjadi kekeliruan. Kita semua adalah orang-orang yang tahu kebenaran, yang paham firman Tuhan. Maka saat kita mencoba menggunakan itu semua untuk menutupi kerusakan diri kita, untuk menutupi keberdosaan kita, maka kitalah orang-orang yang celaka. Saudara yang terkasih, kita mungkin tahu banyak hal tentang kebenaran, tetapi ketika kita diam saat ada yang salah, maka kita disebut orang yang celaka. Mungkin kita tidak tahu kebenaran, tetapi kita hidup di dalam keinginan untuk diam-diam saja, tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu, maka kita juga adalah orang-orang yang celaka. Hendaklah kita seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, orang yang berjalan dalam kebenaran adalah orang-orang yang hidup di dalamnya. Orang yang mengenal Yesus adalah orang-orang yang hidup menuruti perintahnya. Kita semua saat ini telah tahu kebenaran, maka beranilah mengungkapkannya. Kita orang-orang yang sering ditaburi kebenaran, maka hiduplah dalam kebenaran.
tidak dengan suam-suam kuku, duduk dengan seenaknya, melihat semua dengan biasa saja. Kita orang-orang percaya dipanggil untuk berbuat lebih daripada mereka yang tidak percaya. Kita harusnya mengubah apa yang jahat, perlahan-lahan mengubahnya menjadi lebih baik. Bukan mengubah apa yang menjadi faktanya, tapi mengubah situasinya, karena kita tidak akan pernah bisa memanipulasi, menipu Allah, tapi kita bisa memperbaiki setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan, supaya kita selalu hidup di dalam kebenarannya. Terpujilah namanya. Amin. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk kami setia mengikuti apa yang Tuhan inginkan, supaya kami bertahan dalam kebenaran, setia mengikuti Engkau selamanya. Terpujilah namamu, berilah kami keberanian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.